Chapter 106. Terjebak pesona presdir dingin. Oma, Grandma, gimana penampilan Jovin? Reva dan Kalina menoleh bersamaan. Kedua wanita parubaya itu tersenyum gemas menyaksikan pemandangan super imut tersebut. Dengan gaun khusus pesanan Raihan, Jovin nampak sangat cantik hari ini. Dress Jovin, abaikan wajahnya. Aduh, cucu Oma, kok gemesin banget sih, ucap Kalina gregetan. Ia berlutut dan mengecupi pipi Jovin yang terkikik geli. Resepsi pernikahan Raihan dan Agila sedang digelar. Acara utama memang belum dimulai, sementara para tamu yang mendapat undangan mulai berdatangan. Kedua pengantin saja masih belum menampakkan batang hidung. Robert, Reva, Richard, Kalina, Kenzi, dan Alisa bertugas menyambut tamu yang hadir. Mereka nampak bercengkerama ramah terhadap kenalan masing-masing. Saling meluaskan relasi dan membanggakan usaha pribadi. Hadirin sekalian, para tamu dan pihak keluarga yang terhormat, acara akan segera dimulai. Maka dari itu, hadirin diminta untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Terima kasih, ucap Jessie melalui mikrofon. Ya, pada resepsi kali ini, Jessie dan Ellie mendapat tanggung jawab sebagai MC acara. Suara gerasak-gerusuk terdengar dari berbagai arah. Jepretan kamera para wartawan terasa di berbagai sudut, mengabadikan momen paling penting bagi dua buah keluarga. Termasuk untuk menyimpan foto mengagumkan hasil dekorasi aula hotel keluarga Revalino yang sangat elok. Perpaduan antara gold and white menciptakan kesan elegan. Hiasan bunga-bunga merah muda dan pernak-pernik mutiara membuat aula tersebut bertambah memukau dilihat dari berbagai arah. Momis sama Javin kapan keluarnya, Grandpa? Tanya Jovan tidak sabar menonton acara puncak malam ini. Pakaian Jovan, abaikan wajahnya. Robert mengusap kepala Jovan pelan. Acaranya udah dimulai, sayang. Sebentar lagi pasti keluar, jawabnya dibalas anggukan kecil dari cucu laki-lakinya itu. Acara pun dimulai. Untuk mengawali, Jessie mengeluarkan sepatah dua kata. Lanjut meminta perwakilan dari pihak Revalino dan Jonesa untuk memberikan pidato singkat. Mari kita panggilkan pengantin kita. Tuan Muda Raihan dan Nyonya Muda Adila, seru Ellie lantang. Prok prok prok. Suara riuh tepuk tangan menggema. Bersamaan dengan itu, dua pasang kaki menapak ke dalam aula. Merekalah si bintang utama malam ini, Raihan dan Akila. Setelan Raihan, anggap pakai kemeja sedikit merah muda, ya. Gaya rambut Agila, abaikan wajahnya. Raihan tersenyum dengan tatapan mengarah pada istri cantiknya. Sedangkan Agila mengedarkan mata, mencari atensi keluarganya. Senyum wanita itu mengembang kala ia melihat si kembar tengah melambaikan tangan. Agila melambai anggun, berusaha mempertahankan image terbaik agar tidak mempermalukan sang suami. Istriku cantik sekali, bisik Raihan seraya tetap melangkah ke pelaminan. Agila menoleh dengan senyum cantiknya. Aku selalu cantik, sayang. Balas Agila menggoda. Dek-dek. Jantung Raihan berdebar keras. Lelaki itu menatap istrinya yang menaik turunkan alis, menunjukkan jika wanita itu memang sengaja menggodanya. Raihan terkekeh demi menutupi gugup yang mendera. Agila mengeratkan rangkulan di lengan Raihan. Bahkan,
tanpa ragu menyandarkan kepala di bahu sang suami. Seluruh tamu memekik histeris, mungkin lebih tepatnya para wanita. Jelas mereka iri dengan posisi Agila. Lelaki yang mereka pikir tidak sempurna dulu, kini terlihat sangat menawan. Seolah Raihan diciptakan tanpa celah. Fakta bahwa Raihan sudah memiliki anak memang mematahkan segala fitnah yang tersebar. Banyak wanita yang berusaha meraih hati Raihan, tapi tak pernah digubris. Hari ini benar-benar patah hati massal untuk seluruh wanita yang mengidolakan Raihan. Tiba di pelaminan, Raihan nampak membantu Adila untuk duduk karena gaun Agila sedikit membuat sulit. Perlakuan kecil itu sukses mengembangkan senyum siapapun. Percayalah, wanita tidak butuh kata-kata manis. Mereka hanya ingin diperhatikan, diberi kasih sayang, dan cinta dengan tindakan juga pembuktian. Kendatipun hanya sebuah perhatian kecil, wanita akan sangat-sangat senang karena mereka merasa disayangi oleh pasangannya. Sama seperti itu yang Agila rasakan. Walaupun hanya berupa bantuan kecil, namun itu sudah menunjukkan bahwa Raihan memang sangat memperhatikan kenyamanannya. Agila beruntung bisa menjadi pemeran utama dalam novel ini. Si kembar nampak naik ke atas pelaminan. Mereka duduk di sebelah Raihan dan Agila, mendampingi orang tua mereka. Acara dilanjutkan dengan makan diiringi musik yang mengalun. Tiba-tiba Jovan dan Jovin turun dari pelaminan. Kedua bocah itu menghampiri Jesse dan Ellie, membisikkan sesuatu. Entah apa yang mereka bicarakan sampai Ellie senyum-senyum. "Halo semua," sapa Jovin menggunakan mikrofon di tangan. "Perkenalkan, nama aku Jovinka Revalino Jonesa, putri kesayangan Dedi Rai sama Momi Oila." Para tamu nampak gemas melihat si kecil Jovin yang berbicara dengan percaya diri. Si kakak juga mendampingi di samping sembari membawa mikrofon sendiri. Jovin sama kakak mau nyanyi lagu buat Momi sama Dedi. Tamu-tamu harus diam, ya, dengerin baik-baik. Suara Jovin sama kakak bagus, kok, nggak bikin sakit telinga. Robert, Reva, Kalina, dan Richard tertawa bersama. Mereka benar-benar tidak tahan untuk tidak menciumi pipi cubi Jovin. Imutnya tumpah ruah. "This song for my mom and my dad," lirik Jovan melalui mikrofon. Suara piano mulai terdengar, disusul alunan alat musik lainnya. Jovan menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan suaranya. "Jovar, di dalam hati ini, hanya ada satu cinta. Janji kita berdua kita." Agila menatap suaminya dalam, lalu mendekatkan mikrofon ke bibir. "Agila, kau dan aku jadi satu. Di dalam ikatan cinta kita. Tanpamu aku tak akan bisa." Dan bla bla bla. Lagu berhenti. Riuh tepuk tangan kembali bergemuruh. Mereka benar-benar tidak menyangka jika sosok setegas Agila memiliki suara emas yang elok. Pantas saja si kembar pun mempunyai suara sebagus itu. Raihan memandang Agila penuh cinta. Lagu barusan benar-benar menggetarkan hatinya hingga ke titik terdalam. Kedua tangan lelaki itu merangkul pinggang Agila. Kening mereka disatukan. "Terima kasih udah hadir di hidupku, sayang. I love you so much," bisik Raihan terharu. "Terima kasih udah mau terima aku apa adanya, suamiku." "I love you too," balas Agila sepenuh hati. Chapter 107. 1,5 tahun kemudian. Waktu berjalan begitu cepat. Pernikahan Agila dan Raihan telah mencapai angka 1 tahun lebih. Selama itu pula, hanya ada kebahagiaan yang menyertai keluarga Revalino dan Jonesa.
Sebulan setelah pernikahan, Agila datang ke markas pusat IAF di Calgary bersama sang suami. Wanita itu menyatakan pengunduran dirinya secara tegas di depan banyak perwira. Hari itu, seluruh anggota IAF melepas sosok paling hebat mereka dengan air mata. Rasa haru bercampur bangga menguasai hati setiap pribadi. Mereka terharu karena sang perwira terhebat telah menemukan belahan jiwanya. Sekaligus bangga karena pernah merasai momen bersama seorang Oil. Ingin mencegah, namun apa daya. Dahulu, ketika Agila menandatangani kontrak kerja, wanita itu menambahkan poin terakhir sebagai persyaratan. Isinya, saya berhak mengundurkan diri dari posisi saya di IAF apabila saya sudah menikah. Bukan tanpa alasan Agila melakukan itu. Setelah menikah, Agila memang ingin mengabdikan diri sebagai ibu rumah tangga, mengurus keluarga, suami, dan anak-anak. Seandainya bekerja pun Agila akan melakukan atas izin sang suami. Kebetulan juga, Raihan, Jovan, dan Jovin dengan kompak meminta Agila keluar dari keanggotaan. So, tidak ada jalan lain, kan? Walaupun tidak memiliki jabatan penting lagi, nama Agila ditulis dalam buku sejarah. Wanita itu tetap memiliki keistimewaan yang pernah didapat selama menjadi anggota IAF. Intinya, lencana khusus milik Oil tetap bermanfaat dimanapun dan kapanpun jua. Bicara soal pemeran lain, 1,5 tahun yang lalu, Alisa dinyatakan hamil. Istri Kenzi itu telah melahirkan sepasang bayi kembar bergender laki-laki dan perempuan. Alhasil, pasangan yang satu ini memiliki 4 anak. Namanya Nathan dan Nala. Richard dan Kalina juga secara permanen pindah ke Indonesia. Mereka ingin lebih dekat dengan anak dan cucu. Rumah minimalis berdesain elegan dibangun sebagai tempat tinggal kedua orang tersebut. Kembali ke masa kini. Seperti biasa, pagi ini, Agila mengantar suaminya bekerja hingga ke ambang pintu. Dengan senyum mengembang, Agila mencium punggung tangan Raihan. "Hati-hati, sayang," katanya menggoda. Raihan terkekeh. Agila selalu punya cara untuk membuatnya tertawa. Karena tingkah Agila pula rumah tangga mereka lebih berwarna. Istrinya ini benar-benar gudangnya kejailan. "Dedi," seru Jovin dari dalam mansion. Gadis kecil itu berlari keluar, menghampiri Raihan yang berlutut. "Pulangnya jangan malam-malam, ya?" "Kenapa emangnya?" tanya Raihan bingung. "Momi janji mau masak makanan spesial malam ini," pinta Jovin yang kini berusia 8 tahun. "Oh, ya." Satu fakta mengenai si kembar. Kedua bocah itu hiatus sekolah atas pengaturan Agila. Bukan karena Agila ingin melarang anak-anaknya menempuh ilmu lebih tinggi. Ia hanya khawatir karena di umur mereka yang ke-7 dulu, si kembar sudah lulus sekolah dasar. Bisa-bisa Jovan dan Jovin jadi bahan penelitian lagi. "Iya, Dadi janji," Raihan tersenyum dan mengecup pipi putrinya yang bertambah tinggi. "Kakakmu mana, Gir?" "Kakak lagi merakit alat di kamar, Dat," jawab Jovin. Raihan manggut-manggut, mengerti betul dengan kesukaan ajaib sang putra yang melegenda. Saking hebatnya, fasilitas keamanan mansion dipasang ulang oleh Jovan. Bocah itu menambah sistem scan otomatis dan senjata darurat di berbagai sudut. Benar-benar, deh, si Jovan. Mentang-mentang lagi libur, kebiasaan merakitnya jadi semakin menggebu-gebu. "Aku berangkat dulu, sayang," pamit Raihan pada sang istri. "Iya, suamiku. Pulang cepat, ya,"
nanti. Pukul 6 sore, Raihan kembali dari RH Group. Sesuai janji, lelaki itu pulang lebih awal dari jam-jam seharusnya. Berharap mendapat sambutan manis, Raihan malah bingung dengan kondisi mansion yang gelap gulita. Kok gelap banget, sih? Gumam Raihan keheranan. Ia menepuk tangan 2 kali, mengaktifkan sensor suara yang Jovan pasang untuk menyalakan lampu. Raihan memejamkan mata sejenak, membiasakan retina dengan silaunya cahaya. Perlahan, ia membuka mata. Happy birthday, Daddy Rai. Duar, duar. Konfeti ditembakkan ke udara. Gemuruh tepuk tangan menggema di segala mansion. Raihan tersenyum lebar membaca tulisan selamat ulang tahun yang terpasang di spanduk. Kue raksasa dengan angka 32 terpasang di puncak. Di meja ruang tamu, bertumpuk-tumpuk kado tertata rapi. Ayla mendekat dan memeluk Raihan dari belakang. Happy birthday, my husband, bisiknya. Raihan menolehkan kepala dan mengecup pipi Agila gemas. Thank you. Layaknya perayaan anak kecil, Raihan dinyanyikan lagu, Selamat Ulang Tahun, oleh si kembar. Sementara yang lain mengiringi dengan tepuk tangan. Ada Robert, Reva, Jesse, Jovan, Jovin, Richard, Kalina, Kenzi, Alisa, Arven, Kia, Nathan, Nala, Alvin, dan Eli. Para pelayan mansion turut hadir sekadar memanjatkan doa. Kue dipotong. Suapan pertama untuk Reva, dilanjut dengan Robert. Kemudian Agila. Bersamaan dengan berjalannya waktu, pasangan yang satu ini semakin mesra saja, ya. Dedi suka tidak kejutannya? Tanya Jovin duduk di pangkuan Raihan. Vin, kamu itu berat. Ya, sekarang. Jangan duduk di situ, peringat Agila berkacak pinggang. Jovin mendelik. Ia malah kian menempel seraya memeluk leher Raihan. Biarin dong. Ini, kan, dedinya Jovin. Ayla geleng-geleng pasrah. Mau diberi nasihat seperti apapun, Jovin akan tetap bersikukuh duduk di pangkuan Raihan. Tambah tua, kok, tambah manja. Oh, ya, aku punya hadiah spesial buat kamu, sayang. Agila berucap tiba-tiba. Wanita itu berbalik, mengambil sebuah kotak kado kecil. Lantas memberikannya kepada Raihan. Kecil amat, Mom. Ledek Jovan. Agila memutar bola mata jengah. Jangan pernah melihat sesuatu dari luarnya, boy. Mommy jamin, Dedi kalian akan sangat senang lihat isi kado Mommy, katanya bangga. Ayo buka, Dad. Jovin melirik kado Mommy-nya. Raihan merobek bungkus kado hingga menampakkan kotak coklat. Ketika dibuka, lelaki itu menemukan secarik amplop putih di dalam. Dengan rasa penasaran tinggi, Raihan membuka dan membaca saksama surat yang terselip. Seketika tubuh Raihan membeku. Lelaki itu menatap sang istri tak percaya. Sayang, ini. Kamu. Lengkungan di bibir Agila mengembang. Selamat, sayang. Sebentar lagi kamu jadi Dedi lagi. Bukan Raihan saja yang syok. Keluarga lain pun sama. Bahkan, Reva membekap mulut saking tertegunnya. Kakakmu hamil, Oil. Liri Raihan tidak percaya dengan berita ini. Bagaimanapun, ia masih dihantui diagnosis dokter bertahun-tahun silam. Pikir Raihan, memiliki Jovan dan Jovin sudah lebih dari cukup. Namun, fakta apa lagi ini?
Istrinya mengandung. Agila mengangguk semangat seraya mengusap perut ratanya. Ada baby kita di sini, sayang. Tangis Raihan pecah. Lelaki itu memeluk sang istri kelewat erat, menyalurkan rasa kecamuk di dadanya. Ia bahagia, tidak percaya, dan tidak menyangka. Intinya, semua bercampur menjadi satu. Kamu suka hadiahku, sayang? Tanya Agila membalas pelukan Raihan. Kepala Raihan mengangguk berulang-ulang. Sangat. Aku sangat suka, Oil. Sangat suka. Chapter 108. Kabar jika Nyonya Muda Revalino tengah mengandung tersebar cepat. Banyak pihak yang membicarakan, termasuk di sosial media. Apalagi ketika Agila dengan sengaja memposting foto hasil USG janinnya di aplikasi Instagram, kolom komentar seketika penuh. Jumlah like membludak. Usia 4 bulan, Agila dinyatakan hamil anak kembar. Semua orang sebenarnya sudah bisa menebak hanya dengan melihat ukuran perut Agila yang melebihi ibu hamil pada umumnya. Namun, tetap saja, Raihan sangat bahagia kala sang dokter menyatakan hal tersebut. Senyum lelaki itu terus terukir setelah dokter mengatakan bahwa jenis kelamin bayinya perempuan. Yap, dua-duanya perempuan. Itu perkiraan dokter. Apapun di dunia ini bisa berubah ketika Allah berkehendak, bukan? Sepanjang kehamilan, Agila merasakan perbedaan yang signifikan. Kali ini, ada banyak insan yang memberi perhatian apalagi Raihan, suaminya. Robert dan Reva tak kalah memanjakan Agila. Richard dan Kalina pun selalu menuruti keinginan putri mereka ini. Termasuk Jovan dan Jovin yang berubah menjadi anak penurut supaya tidak membebani momi mereka dan calon dede. Pokoknya, Agila diprioritaskan dalam segala hal. Apa saja yang ia sebut, beberapa menit kemudian keinginan itu akan muncul di hadapannya. Suaminya benar-benar perhatian, kan? Sayang, kamu mau ke kantor? Tanya Agila dengan bibir mengerucut. Sepasang manik bumil satu ini berkaca-kaca, sementara tangannya mengusap perut yang membuncit. Raihan terkekeh melihat ekspresi yang dikeluarkan Agila. Istrinya ini sering sekali meminta ini dan itu, untungnya, sih, permintaannya masih dalam tahap wajar. Asalkan itu baik dan diperbolehkan, Raihan setuju-setuju saja. Perubahan lain dalam diri Agila adalah sifat wanita itu sendiri. Sumpah, ya, Agila benar-benar manja ke siapapun, terutama Raihan. Kadang, wanita itu ingin dipeluk seharian atau minimal tidak mengizinkan Raihan keluar dari jangkauan. Agila super manja pokoknya. Kenapa? Tanya Raihan lembut. Kamu mau aku di rumah lagi? Agila cengengesan. Bawaan bayi, sayang. Kamu di rumah aja, ya? Iya. Raihan menaruh balik tas kerja ke atas meja, lantas memeluk istrinya yang mendusel-dusel. Manja banget, sih, bumilnya Raihan. Nggak apa-apa. Kan, sama suami, bukan cowok lain. Iya, kan? Agila menaik turunkan alis disambut gelakan dari Raihan. Keduanya tahu betul jika barusan Agila tengah meledek Raihan yang memiliki tingkat keposesifan melebihi kapasitas. Aku ganti baju dulu, ya, pinta Raihan melepas rengkuhan. Agila mengangguk. Raihan pun masuk ke dalam ruang ganti, sedangkan Agila duduk di tepi ranjang. Posisi mereka memang tengah berada di kamar. Agila bersenandung pelan seraya menendang-nendang udara. Suara emasnya menyanyikan lagu-lagu rohani untuk menenangkan sang bayi.
hal yang selalu ia lakukan kala hamil Jovan dan Jovin dahulu. Semenjak hamil, wanita itu lebih sering membaca kitab suci atau mendengarkan lagu-lagu berbau Islami. Tujuannya agar calon bayinya bisa mendengar dan menghayati. Raihan keluar dari ruang ganti. Lelaki itu tersenyum tipis melihat Agila bernyanyi lagu sholawat sembari mengusap perut, kebiasaan yang Agila terapkan semenjak hamil. "Sayang," panggil Raihan pelan, takut mengagetkan. Agila mendongak. Ia tersenyum lebar melihat penampilan Raihan yang selalu tampak bersinar apalagi kalau lagi berkeringat dan tidak pakai apa-apa. "Udah. Ayo turun, Momi sama dedek bayi mau makan, lapar." Agila merangkul lengan Raihan, menariknya keluar kamar. Sepasang suami istri itu turun ke lantai bawah menggunakan lift. Raihan melarang keras penggunaan tangga akhir-akhir ini. Pasalnya, Raihan merasa ngilu menyaksikan perut buncit Agila. Ia takut seandainya istrinya membentur sesuatu atau jatuh, perutnya kenapa-napa. "Bunda!" seru Agila semangat. Kedua tangannya merentang, menyambut Kalina dengan pelukan hangat. "Assalamualaikum, putri bunda, cucu oma," kata Kalina mengusap perut putrinya. "Waalaikumsalam, oma," balas Agila dengan suara anak kecil. Kedua wanita beda generasi itu tertawa bersama. "Ayah nggak dipeluk, nih?" Richard merajuk. Kedua tangan dilipat di depan dada. Ayla tergelak. Ia gantian memeluk Richard. "Pesanan Lala ada, iya?" tanyanya antusias. Richard menunjuk Kalina dengan dagu. "Tuh, di bawah bundamu." Ayla memekik girang. Ia bergerak mendekati bundanya. Kedua tangannya menengadah, meminta pesanan dengan sorot berbinar. "Mana, Bun, duriannya?" Kalina menyerahkan kantung plastik berisikan durian. "Tapi, ingat, sayang, nggak boleh banyak-banyak. Sisanya biar ayah yang makan," sambung Richard tak kalah antusias. Kalina berdecak menonton aksi ayah dan anak satu ini. Agila dan Richard benar-benar memiliki kesamaan yang cukup banyak. Bahkan, diperhatikan lamat-lamat pun Agila memang jauh lebih mirip dengan Richard, bukan Kalina. Raihan terkekeh melihat mulut istrinya yang belepotan durian. Satu kotak mika berukuran sedang durian ludes disantap Richard dan Agila. "Mami sama papi mau kemana, nak?" tanya Kalina kepada Raihan. Raihan tersenyum tipis. "Mami, papi, Jessie, sama si kembar pergi bantu-bantu acara pernikahan Alvin, Bun." "Oh, iya. Asisten kamu mau menikah, ya, sebentar lagi." Kalina manggut-manggut. Wanita parubaya itu sempat lupa mengenai fakta satu itu. "Nanti kamu datang sama Oila." Rai maunya, sih, enggak, Bun. Oila gampang kecapean kalau aktivitas berat. Tapi, Oila maksa mau datang. "Ini, kan, pernikahan sahabatnya juga," papar Raihan. Iya, Alvin," si asisten cepat tanggap, "akan menikah sebentar lagi." "Dengan siapa?" "Sahabat Agila dong, Alicia Luciana." Usai menyatakan perasaan, Alvin langsung melamar Eli tanpa ada acara pacar-pacaran segala. Ternyata, diam-diam dua insan yang cukup sering mengobrol itu saling memendam rasa satu sama lain. "Rai," panggil Agila mendekati suaminya. "Aku ngantuk, mau tidur." Raihan tersenyum gemas melihat tatapan sayu Agila. Selain manja, Agila jadi lebih mudah tidur. Wanita itu sanggup terlelap berjam-jam lamanya,
lalu tidur di sembarang tempat asalkan nyaman. Untungnya, jika diberi nasihat, Agila akan tetap mendengarkan. Sewaktu diberi anjuran agar lebih banyak bergerak, Agila melaksanakan dengan baik. La mengikuti kelas senam ibu hamil, sering jalan-jalan di pagi hari, atau memasak di mansion. Intinya, Agila hanya diizinkan melakukan sesuatu yang tidak berat. Ini udah 5 bulan, ya, lah. Tanya Kalina mengusap perut Agila. Kok besar banget? Ya. Kan, bayi kembar, Bun, jawab Agila pelan. Maniknya mengerjap-ngerjap, perlahan menutup. Tubuhnya bersandar nyaman di dada sang suami. Perasaan bunda waktu hamil bayi kembar nggak sebesar ini, deh, heran Kalina. Tidak ada yang menyahut. Kalina dan Raihan geleng-geleng melihat Agila telah terbang ke alam bawah sadar. Dengkurannya terdengar cukup jelas walau tidak terlampau keras. Bibir wanita itu melengkung tipis, kedua tangannya melingkari tubuh Raihan. Satu kecupan mendarat di kepala Agila. Raihan tersenyum melihat istrinya begitu damai dalam lelapnya. Semoga semua berjalan lancar sampai kelahiran anak kami, ya Allah. Tolong jangan ambil kebahagiaan ini dari hamba.